Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi. NRP saya 160 118 020. Saya dari jurusan Industrial Robotic Design Teknik Elektro Universitas Surabaya. Dan juga teman saya. Saya Ninja Kali Bibisono dengan NRP 160 115 010. Saya dari Peminatan Telekomunikasi Network Design jurusan Teknik Elektro Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa yang kami buat, yaitu simulasi mesin cuci menggunakan microcontroller AVR yang kami tulis dengan bahasa C. Langsung aja kita ke presentasi selanjutnya. Nah, jadi pertama start atau mulai. Kemudian kedua, dia mengambil atau mengecek semua library yang ada. Setelah itu mendeklar fungsinya satu persatu. Apa aja yang ada di dalam library itu sudah dideklar semua. Setelah itu dia mengecek apakah bebannya itu lebih dari 8 kilo. Kalau ya, maka display icon overload atau nanti keluar gambar ember tercoret. Kalau misalkan tidak, nanti dia langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mendisplay mode seleksi modenya. Nah, setelah itu user bisa memilih mode apa yang ingin user pingin, yaitu ada standar, rinse only, dry only, baby care, intensive, medic rinse, dan juga cold wash. Berikut ini adalah program yang kami pakai untuk menjalankan simulator mesin cuci kami. Nah, di sini di bagian awal dapat dilihat ini adalah beberapa library yang kami gunakan. Di antaranya adalah beberapa library untuk input output, kemudian ada library untuk delay, interrupt, dan juga library untuk TLCD yang kami gunakan yaitu KS0108. Kemudian ada Arial 9.h, ini adalah file font yang kami gunakan untuk ditampilkan di TLCD yang kami gunakan. Kemudian ada SC.h dan bitmap.h. Di mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagian berikutnya. Lalu masuk ke bagian berikutnya, di mana di sini terdapat beberapa program yang kami buat dan kami deklarasikan di awal, sehingga nantinya program ini akan lebih mudah dipanggil satu persatu dan dapat dipanggil berulang kali secara sekuensial. Yang pertama, untuk yang pertama adalah fungsi fast-in. Fast-in ini adalah bagian yang mengatur. Jadi fast-in ini merupakan bagian program yang mengatur, yang merupakan simulasi dari membuka keran untuk masuknya air, dimana sudah dijelaskan di flowchart sebelumnya, di diagram alur sebelumnya. Di sini fast yang kami gunakan disimulasikan menggunakan komponen LED yang kami pasang pada port C pin 5, dimana perintah di baris ini kami gunakan untuk mengatur untuk menyalakan LED selama 20 detik atau 20.000 milisecond. Kemudian nantinya kami matikan lagi. Seperti itu. Hal yang serupa kami juga lakukan untuk valve out, valve dead, atau untuk valve deterjen, juga valve soft atau valve soft mode. Bagian berikutnya adalah blok motor, di mana di sini ada blok motor 2 dan blok motor 3. Di mana ketiga blok function ini mengatur kecepatan motor yang berbeda-beda menggunakan perintah OCR atau output compare, dimana semakin besarnya OCR, maka semakin pelan kecepatan motor berputar, dimana nilai maksimum dari OCR adalah 255 dan nilai terendahnya adalah 0. Pengaturan terhadap kecepatan DC motor yang kami gunakan ini dilakukan dengan mengatur duty cycle dengan menggunakan tiap-tiap perintah dari OCR yang ada di dalam blok fungsi masing-masing ini. Di antaranya yang pertama, speed 1, yaitu speed paling rendah, kami menggunakan duty cycle sebesar 10% saja. Dimana 10% ini berarti dia hanya menggunakan 10% dari kecepatan maksimum dari motor yang kami gunakan.
10% ini didapatkan dari mana? 10% ini didapatkan dari persentase dari nilai OCR. Dari nilai OCR maksimum yaitu 255 dikurangi dengan nilai OCR yang kami deklarasikan yaitu 178. Dimana nanti sisanya ketika dijadikan sebuah persentase dari 255 kurang lebih adalah sebesar 10%. Hal yang serupa juga kami terapkan pada bagian blok motor 2 dan blok motor 3. Di mana masing-masing untuk blok motor 2 kami menggunakan duty cycle sebesar 60% dan di blok split motor 3 kami menggunakan duty cycle sebesar 90%. Kemudian di bagian berikutnya adalah block function untuk bus. Bus ini kami gunakan untuk membunyikan buzzer yang kami pasangkan pada port C pin 7. Kemudian di bagian berikutnya ada block function yang mengatur ADC heater, di mana heater ini kami pasangkan di port ADC 1. Yang bisa dilihat di sini di Outbox 0x61. Kemudian kami mengatur ulang skala dari ADC yang kami gunakan, di mana ketika ADC yang kami gunakan ini memiliki nilai maksimum sebesar 1024, maka kami memerlukan skala ulang yang kami lakukan dengan membagi nilai RADC yang didapatkan dengan 10, yang bilang 10, sehingga nantinya nilai ADC yang terbaca kurang lebih hanya berkisar dari 0 sampai kurang lebih 100, seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian ini, di LCD ini adalah bagian yang kami gunakan untuk menginisialisasi penggunaan grafik LCD KS0108 yang kami gunakan pada rangkaian kali ini untuk simulator mesin cuci. Perintah-perintah yang kami gunakan di sini kami ambil dari library yang kami gunakan, yaitu library KS0108.h yang dibuat oleh Fabian Maximilian Thiel. Kemudian berikutnya masuk ke program utama, di mana di program utama ini hal yang pertama dilakukan adalah mendeklarasikan mana port yang digunakan untuk output dan mana port yang digunakan sebagai input. Kemudian juga di awal ini kami mendeklarasikan OCR 0 sama dengan 255 ini untuk melakukan kalibrasi sehingga mencegah. Kami juga mendeklarasikan nilai OCR 0 sebesar 255 di sini untuk mencegah motor yang kami gunakan berputar di awal apabila terdapat nilai floating. Di program ini kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel IDX mode yang kami deklarasikan dengan nilai 1 di awal, kemudian juga IDX error atau index error yang nantinya kami gunakan untuk mengatur looping di bagian pembacaan ADC sensor berat. Kemudian di baris berikutnya kami menggunakan perintah load bitmap dan burung menu, di mana menu ini merupakan gambar tampilan yang kami gunakan untuk graphic user interface atau tampilan antarmuka untuk pengguna yang bisa dilihat di dalam grafik LCD yang kami gunakan. Kemudian baris berikutnya KS0108 fill rect atau fill rectangle ini berfungsi untuk membuat sebuah persegi panjang berwarna putih dengan parameter masing-masing. Di sini adalah X posisi ini, dua parameter pertama adalah X dan Y, dan dua parameter kedua adalah panjang dan lebar. Kemudian parameter terakhir adalah warna yang diinginkan. Dimana berarti persegi panjang yang kami munculkan di sini berada di posisi X20 Y54 dengan panjang 80 piksel dan lebar 10 piksel. Mengapa hal ini berkaitan dengan cara kerja grafik LCD yang berbeda dengan LCD numerik, di mana grafik LCD tidak secara otomatis melakukan refresh pada layarnya ketika ia menerima data baru. Maka dari itu, kita perlu seakan-akan menghapus atau menimpa tiap-tiap tulisan atau tiap-tiap gambar yang telah dimunculkan ketika kita ingin memunculkan sebuah. Kemudian di baris berikutnya adalah KS0108 GoGXY 2145, di mana perintah ini digunakan untuk mengarahkan kursor di grafik LCD ke posisi X sama dengan 21 dan Y sama dengan 45. Di mana kursor ini nantinya digunakan untuk menuliskan string yang dituliskan di baris berikutnya, di mana di mana string yang ditampilkan adalah tulisan flash mode yang digunakan untuk memberitahu user untuk menekan tombol mode apabila program tidak langsung dapat masuk ke dalam menu selektor. Oke, ini yang kosong-kosong atau yang jeda-jedanya harus banyak di-cut. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian ini merupakan bagian yang kami gunakan untuk membaca sensor berat yang kami simulasikan menggunakan ADC, menggunakan komponen potentiometer.
Sama halnya dengan potensiometer yang kami gunakan untuk sensor suhu di awal tadi. Sensor berat yang kami gunakan juga kami skala ulang. Sensor gunakan yang kami gunakan ini kami pasang pada port ADC 0 di port A. Kemudian data yang kami terima dari ADC ini juga kami skala ulang, di mana nilai yang totalnya 1024 kami bagi dengan nilai 102 sehingga skala akhirnya kurang lebih berkisar dari nilai dari ADC yang awalnya bertotal 1024 kami skala ulang menjadi kurang lebih 10 dengan cara membagi nilai ADC yang kami terima dengan bilangan 102. Kemudian masuk di bagian berikutnya. Setelah membaca data dari ADC yang telah diterima tadi, maka yang berikutnya adalah mengatur dengan menggunakan if, di mana if ini mengatur supaya jika nantinya berat pakaian yang dimasukkan melebihi 8 kg atau kurang lebih 80% dari total nilai ADC yang diterima, maka program akan mendeklarasikan maka program akan memasukkan nilai 2 ke variabel index error, di mana variabel index error nanti digunakan untuk mengambil keputusan di bagian berikutnya. Kemudian apabila kemudian setelah menyimpan nilai 2 ini ke dalam variabel index error, program akan menampilkan gambar dengan nama error, di mana gambar ini merupakan gambar sebuah ember atau sebuah keranjang berisi baju yang dicoret, yang nanti bisa dilihat di presentasi demo nantinya. Kemudian masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya ini dilakukan untuk mengatur tombol mode, yang nantinya tombol mode ini digunakan untuk masuk ke menu selection, di mana ketika tombol mode ini ditekan, terdapat sebuah if baru, if yang ada di dalamnya yang membaca, di mana apabila nilai dari index error sama dengan 0, maka program ini akan menjalankan break, atau dengan kata lain dia akan keluar dari loop ini, while yang ini, yang besar ini. Setelah itu dia akan mendeklarasikan nilai index error sama dengan 0. Oke, cut. Setelah pin B1 ini ditekan oleh pengguna, maka program akan masuk ke bagian. Jadi setelah pengguna nantinya menekan pin B1 atau tombol mode, maka program akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian scrolling menu, di mana bagian scrolling menu ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita lanjut ke scrolling menunya. Nah, untuk yang pertama ini ada load bitmap menu. Ini kita memanggil library bitmap yang berisi gambar menu. Nah, jadi kita sekarang masuk ke function load bitmap menu. Nah, di sini tuh kita nge-load dulu library bitmap. Di library bitmap ini berisi gambar menu yang nanti akan ditampilkan di LCD-nya. Untuk load pertamanya di sini ada 3 blok. Yang pertama adalah di port B4, B5, dan B6. Port 4, port 5, dan port B4, port B5, dan port B6 ini berfungsi untuk yang pertama, port B4 itu untuk left selector button, atau ya fungsinya selektor tapi ke kiri arahnya. Untuk yang tengah itu dia untuk memilih, dan yang bawah ini pin B6 dia untuk memilih ke kanan. Makanya ini ada plus 1 sama min 1. Kalau min kan berarti dia ke kiri, kalau plus dia berarti ke kanan. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang masuk untuk pemilihan mode. Nah, ini IDX modenya, misalkan salah 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke mode. Sesuai dengan tadi di algoritma, ada beberapa mode. Yang pertama ada standar, range only, dry only, baby care, intensive, medical, dan cold wash. Nah, kita bisa memilih mode-mode ini itu dari sini, dari tombol yang ada di sini. Seperti itu. Nah, setelah kita memilih mode yang ada di sini, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada fill rectangle. Nah, yang seperti sudah dijelaskan tadi, ini untuk men-refresh tampilan yang sudah ada di sini. Jadi, di-refresh dulu, ditimpa biar nanti tampilannya itu beda-beda lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Cek pintu mesin cuci yang berada di port B2. Nah, di sini ada pengecekan. Jika nanti pintunya itu tertutup, maka dia akan ke program ini, menjalankan program modenya. Tapi jika pintunya terbuka, dia nggak akan ke sini, tapi dia langsung ke sini, memberikan tulisan please close the door. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke penjelasan per modenya. Nah, untuk yang pertama, case yang pertama, seperti yang di algoritma tadi, yaitu proses pertama adalah valve in. Valve in, setelah itu valve deterjen, pengecekan heat, habis itu motor 2 menyala, valve out, valve in,
valve softener, motor 2 menyala, valve out, motor 2 menyala, buzzer menyala, dan selesai. Untuk yang kedua ini range only seperti yang tadi. Valve in menyala, motor 2 menyala, valve out menyala, motor 2 nyala, buzzer, dan selesai. Begitu juga dengan baby care, intensive, medic range, dan juga cold wash. Nah, seperti itu proses dari program simulasi yang kami kerjakan. Baik, lanjut. Salah satu juga merupakan contoh dari fungsi dari tombol reset ini, yaitu mengembalikan lagi program ke kondisi awal, yaitu di mana program akan kembali mengambilkan tampilan awal tadi. Dan mari kita coba untuk masuk kembali dan kita jalankan mode standar. Nah, dapat dilihat di sini program menjalankan valve in, kemudian membuka valve deterjen, kemudian program menunggu nilai dari ADC temperatur ini untuk dinaikkan sampai ke nilai 30%. Kemudian program akan menjalankan motor sesuai dengan algoritma sebelumnya, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kemudian program akan membuang air dan menyalakan valve out, kemudian memasukkan air yang baru dengan valve in, kemudian berikutnya program akan memasukkan belenggu, lalu program akan menjalankan motor kembali. Setelah program selesai menjalankan motor, maka program akan kembali membuang air tersebut, kemudian menjalankan motor kembali untuk mengeringkan. Kemudian setelah motor selesai berhenti, maka program akan menyalakan buzzer untuk menotifikasi penggunanya, kemudian dan selesai. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Renaldi dan juga teman saya. Saya Galih. Kami undur diri dulu dari presentasi yang kami bawakan. Sampai jumpa di presentasi yang selanjutnya. Dadah.